beda minum gua. Jumpa kembali bersama saya Bang Viko Pate. Oke, para pemirsa di mana saja Anda berada, episode saat ini kita membicarakan tentang seniman dalam mensikapi era digital dalam penjualan karya-karya ciptanya. Karena banyak sekali sekarang ini sedang melanda bahwa musik-musik kayak seniman-seniman membuat lagu nggak seperti zaman dulu. Kalau yang dulu itu kita kan menciptakan lagu, terus nanti kita memberikan kepada produser, terus dicetak. Lagu itu dibuat seperti kaset, ada CD, ada VCD, banyak kan sekali kan zaman itu kan ya. Nah sekarang itu udah nggak bisa lagi seperti itu. Di era digital sekarang ini bagaimana kita mensikapi penjualan lagu-lagu tadi, musik-musik karya-karya kita itu dalam era digital ini, dalam penjualannya. Dan masih ada kesempatan untuk menjual karya-karya cipta itu dalam bentuk digital. Tapi formatnya sudah berubah. Sekarang itu penjualan itu ada seperti di digital store ya. Digital store itu yang menjualkan karya-karya seniman-seniman itu. Digital itu kita harus banyak cari tahu tentang bagaimana penjualan lagu-lagu di era digital ini. Digital store itu adalah tempat untuk menjualnya. Juga ada publisher. Publisher ini adalah tempat pengumpulan, pengkolektif karya-karya cipta kita, dan nanti publisher ini yang akan menjualkan kepada itu ya, pembeli-pembeli, pengguna-pengguna karya-karya cipta kita. Ada juga yang namanya endorsement. Endorsement ini adalah yang memakai karya-karya cipta kita dalam bentuk produk-produk mereka. Misalnya mereka itu dari brand-brand ya, dari produk-produk bisnis yang memakai seniman-seniman, karya-karya seniman-seniman. Jadi kita memang harus mensikapi ini dengan bijak dan harus kita belajar. Kalau enggak memang kita agak bisa ketinggalan dan susah kita nanti mengikutinya. Jadi jangan patah semangat ya. Karena tetap masih ada kesempatan kita untuk kita berkarya. Walaupun bentuknya memang sudah berubah ya. Dan juga kita harus mengenalkan bahwa kalau misalnya publisher yang menggunakan karya-karya kita itu kalau dipakai misalnya oleh produk ini itu kan harganya gitu ya, harganya daripada budgetnya kan berbeda-beda ya kan. Nah kalau ada untuk pembuatan produk-produk, contohnya lah produk-produk untuk yang suka kita lihat di TV, ada karya-karya lagu-lagu seniman, nah itu kan ada nilainya. Nah, kita harus pelajari itu, dan nilai-nilai itu kan berbeda-beda setiap tergantung kesepakatan dan penggunaan daripada karya-karya kita, karya-karya seniman kita ini. Memang kalau menghadapi era digital ini kita harus ikutin perkembangan zaman kita ini. Susah kita kalau nggak bisa ngikutinya, karena ini dituntut untuk kita banyak belajar tentang digital ini. Apalagi dalam penjualan lagu-lagu kita ini kan, kalau kita misalnya seniman musik, menjual karya-karya kita ini. Keunggulan daripada digital store ini adalah bahwa lagu karya kita ini bisa dinikmati oleh seluruh dunia dan ada report-reportnya. Kalau zaman dulu kan kalau kita jual misalnya dalam bentuk produk-produk VCD, kaset itu kan ya tempat-tempat tertentu saja di daerah-daerah ya kan ya. Nah, kalau era digital sekarang keunggulannya adalah bisa dijual ke seluruh dunia. Jadi orang bisa melihat
karya kita itu. Jadi itu satu bentuk keunggulannya, dan disitulah kita harus belajar bagaimana bentuk pengawasannya. Itu ada nanti bagaimana pemberitahuan tentang apa cara-caranya untuk mengetahui penjualan lagu-lagu atau karya-karya kita yang dipakai di seluruh dunia. Jadi sekarang lebih luas eranya gitu. Jadi untuk seniman-seniman muda khususnya ya memang inilah kesempatan Anda untuk Anda bisa dikenal di seluruh dunia kalau Anda menggunakan digital store ini. Karena itu bisa dinikmati ke seluruh dunia, lintas negara ya. Nah itu keunggulannya. Oke, jadi pesan-pesan saya adalah semoga Anda mempelajarinya dan menjadi manfaat untuk diri Anda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam paten.